Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, pada video pembelajaran kali ini, kita masih tetap pada bab 2, yaitu akan belajar bersama-sama mengenai materi persamaan kuadrat. Untuk itu, kalian simak lanjutan penjelasan dari materi tersebut. Indikator pada video pembelajaran kali ini, yang pertama, menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC atau biasa disebut dengan rumus kuadratik. Yang kedua, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, mengenali karakteristik persamaan kuadrat. Akar-akar dari persamaan kuadrat adalah nilai variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Selain menggunakan metode pemfaktoran, kita dapat menemukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus Al-Khawarizmi atau biasa disebut dengan rumus ABC. Disebut rumus ABC karena komponen pada rumus ini hanyalah A, B, dan C yang mana masing-masing merupakan koefisien dari X pangkat 2, X, dan konstanta. Dari bentuk umum persamaan kuadrat, AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, maka rumus ABC adalah X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Tentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat dari X pangkat 2 min 2X min 8 sama dengan 0 dengan rumus ABC. Langkah pertama, pastikan bentuk persamaan kuadrat sudah dalam bentuk umum AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Nah, di sini pada soal sudah dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Jika belum dalam bentuk umum, maka coba kalian temukan bentuk umumnya terlebih dahulu. Kemudian, kalian bisa menentukan nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 8. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tulis kembali rumus ABC, yaitu X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai A, B, dan C yang sudah kita temukan tadi, yaitu X1,2 sama dengan, di sini karena min B, maka tetap kita tulis min, kemudian nilai B-nya tadi adalah min 2, maka kita tuliskan di dalam kurung. Kemudian plus minus akar min 2 kuadrat dikurangi 4
dikali 1 dikali min 8 per 2 dikali 1. Kemudian X1,2 sama dengan negatif dikali bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Maka di sini 2 plus minus akar min 2 kuadrat sama dengan 4. Dikurangi 4 dikali 1 dikali min 8 sama dengan min 32. Per 2 dikali 1, 2. Kemudian X1,2 sama dengan 2 plus minus akar 4. Di sini bilangan negatif ketemu dengan bilangan negatif, maka menghasilkan bilangan positif plus 32 per 2A. Setelah itu, X1,2 sama dengan 2 plus minus akar 4 ditambah 32 sama dengan 36 per 2. Kemudian X1,2 sama dengan 2 plus minus akar 36 sama dengan 6 per 2. Sehingga kita bisa menemukan X1-nya sama dengan 2 plus 6 per 2. Maka sama dengan 8 per 2. Sama dengan 4. Kemudian X2-nya 2 dikurangi 6. Karena di sini tadi plus minus, maka yang X1 plus, X2-nya min. Boleh kalian bolak-balik X1 min, X2 plus. Boleh. Kemudian saya ulangi lagi, X2 sama dengan 2 min 6 per 2. Sama dengan min 4 per 2. Sama dengan min 2. Jadi, akar-akar persamaan tersebut adalah 4 dan min 2. Dari sini bisa dipahami? Kita lanjutkan. Menyusun persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara pemfaktoran. Dalam kurung X dikurangi X1, kemudian dikalikan dalam kurung X dikurangi X2 sama dengan 0. Jika diketahui akar-akar suatu persamaan kuadrat X1 dan X2. Nah, di sini kalian perhatikan, di sini ada angka 1 dan angka 2, itu merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian, jika tidak ada angka 1 atau 2-nya, maka dituliskan dalam bentuk variabel. Atau bisa juga dengan rumus hasil kali dan hasil jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Dari rumus umum X pangkat 2 dikurangi B per A variabel X plus C per A sama dengan 0. Maka ditemukan rumusnya X pangkat 2 dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 dikalikan variabel X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Untuk contohnya, lebih jelasnya, coba kalian perhatikan berikut ini. Tentukan bentuk persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya adalah 4 dan negatif 8. Nah, yang pertama dengan memakai rumus pemfaktoran. Yaitu, kita tuliskan kembali rumusnya, X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Maka X1-nya kita temukan 4, X2-nya negatif 8 dari soal.
Kemudian kita substitusikan, maka dalam kurung X dikurangi 4 dikalikan X dikurangi negatif 8. Kemudian dalam kurung X dikurangi 4 dikalikan, di sini ada negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. X plus 8 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan cara perkalian distributif. X dikali X, X pangkat 2, X dikali plus 8, maka plus 8X, negatif 4 dikali X, negatif 4X. Negatif 4 dikali 8, negatif 32 sama dengan 0. Sehingga yang sejenis bisa kita kelompokkan menjadi X pangkat 2 plus 8 dikurangi 4, karena di sini memiliki variabel yang sama dan pangkat variabel yang sama, maka sejenis menjadi 4X min 32 sama dengan 0. Yang kedua, dengan memakai rumus hasil jumlah dan hasil kali akar. Apakah nanti hasilnya akan sama? Coba kalian perhatikan. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. X pangkat 2 dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 dikalikan variabel X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita substitusikan, X pangkat 2 dikurangi X1-nya 4 plus X2-nya negatif 8 dikalikan variabel X plus 4 dikali negatif 8 sama dengan 0. Kemudian X pangkat 2 dikurangi 4 ditambah negatif 8 menjadi negatif 4 dikali variabel X plus 4 dikali negatif 8 sama dengan negatif 32 sama dengan 0. Sehingga X pangkat 2 di sini bilangan negatif bertemu dengan bilangan negatif, maka menjadi plus 4X dikurangi, karena di sini positif dikali negatif menjadi negatif 32 sama dengan 0. Apakah hasilnya sama? Coba kalian perhatikan. Ya, pasti sama. Bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. Kemudian, selanjutnya pembahasan kita adalah mengenai diskriminan, atau bisa disebut juga dengan determinan, dinotasikan dengan huruf D. Diskriminan biasanya digunakan untuk mengetahui sifat dan berapa banyak penyelesaian dari sebuah fungsi kuadrat dengan bentuk umum ax pangkat 2 plus bx plus c sama dengan 0. Untuk rumus diskriminan sama dengan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Sifat dan fungsi dari diskriminan yaitu antara lain, yang pertama, jika D lebih dari 0, fungsinya, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar nyata yang berlainan, atau bisa dikatakan X1 tidak sama dengan X2. Maka pada gambar grafiknya nanti, memotong sumbu X akan memotong di dua titik yang berbeda. Kemudian, jika D sama dengan 0, maka fungsinya persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang sama atau kembar.
bisa dikatakan X1 sama dengan X2. Maka pada grafiknya, pada sumbu X akan memotong di satu titik saja. Di sini. Kemudian yang ketiga, jika D kurang dari 0, fungsinya maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar yang imajiner atau tidak nyata atau tidak real. Dan pada gambar grafik fungsinya nanti tidak akan memotong sama sekali pada sumbu X. Seperti gambar berikut. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai diskriminan dan jenis akar dari persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, 2x pangkat 2 plus 5x plus 2 sama dengan 0. Yang kedua, x pangkat 2 min 4x plus 7 sama dengan 0. Jawab. Yang pertama adalah persamaan 2x pangkat 2 plus 5x plus 2 sama dengan 0. Memiliki nilai A sama dengan 2, B 5, dan C 2. Sehingga diskriminannya rumusnya adalah B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Sehingga kita substitusikan D sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali 2. Sehingga D sama dengan 25 dikurangi 16. Sehingga D sama dengan 9. Karena D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar nyata yang berlainan, atau X1 tidak sama dengan X2. Kemudian yang kedua, dari persamaan X pangkat 2 dikurangi 4X plus 7 sama dengan 0, kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 7, sehingga kita substitusikan pada rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Sehingga D sama dengan min 4 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali 7. Sehingga D sama dengan 16 dikurangi 28. Nah, D sama dengan negatif 12. Karena D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar imajiner atau tidak nyata atau tidak real. Bisa kalian pahami? Nah, untuk melatih pemahaman kalian, setelah kalian memahami dan mendengarkan penjelasan dari materi tersebut, coba kalian kerjakan tugas 7 nomor 1 sampai 6 sesuai dengan contoh yang telah diberikan. Kalian bisa mengerjakan pada lembar kertas jawaban beserta dengan langkah pengerjaannya. Apabila kalian ada kesulitan, kalian bisa menanyakan pada guru kelas masing-masing. Untuk itu, saya akhiri video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.